Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di channel kita pada kesempatan hari ini. Oke teman-teman ya, hari ini kita kedatangan produk lagi, salah satu mixer analog. Mixer analog dari produknya Zeta Pro dengan tipe Super Phantom 16. Jadi ini adalah salah satu mixer analog terbaru dari produknya Zeta Pro yang nanti kita akan review hari ini teman-teman semuanya, biar teman-teman tahu apa saja fitur-fiturnya, apa saja kelebihan-kelebihannya, dan harganya berapa tentunya. Di hadapan saya ini adalah salah satu produk terbaru mixer analog daripada produknya Zeta Pro dengan tipe Super Phantom 16. Jadi teman-teman, nanti di Zeta Pro itu ada juga nanti ada juga tipe Super Phantom 12, Super Phantom 16, Super Phantom 24, dan juga Super Phantom 32. Untuk yang hari ini kita review adalah Super Phantom 16. Untuk Super Phantom 12 kita juga ready, kapan-kapan nanti juga akan saya review juga. Jadi hari ini kita akan mereview Super Phantom yang 16. Apa saja fiturnya, apa saja kelebihannya, dan juga fiturnya yang terdapat di mixer ini apa saja. Yang pertama teman-teman lihat, jadi nanti ketika membeli dari produknya mixer Super Phantom dari Zeta Pro ini, teman-teman sudah dapat buku petunjuk seperti ini dengan kabel. Nah ini, dengan juga sudah dilengkapi dengan kabel USB soundcard. Jadi USB to USB ini fungsinya adalah digunakan untuk soundcardnya ini. Nah jadi nanti soundcard ini sudah termasuk USB bawaan, dan teman-teman nanti sudah dapat buku petunjuk dengan bahasa Indonesia ya. Enaknya itu kalau di Zeta Pro teman-teman dapat petunjuknya bahasa Indonesia, jadi sangat mudah untuk dipelajari. Selain nanti teman-teman nonton di channel YouTube saya, terus nanti teman-teman juga sudah dapat kartu garansi tentunya. Ini adalah kartu garansi dari produknya Zeta Pro. Itu pokoknya beli mixer ini langsung dapat USB, dapat yang lain-lain juga. Oke, masuk. Untuk kardusnya ini sudah saya lepas, sudah saya buka. Ini untuk kardus nanti dari produk Zeta Pro Phantom 16. Untuk fitur detailnya ataupun kesimpulannya, ini sudah termasuk soundcard. Jadi sudah ada soundcardnya, ada kompresor limiternya ya, ada kompresor limiter 4 tone, terus balance output, terus monitor, terus level lampu, efeknya sudah 199 dSP, dan juga ada mikrofon efek, dan juga ada USB MP3. Oke, dari kesimpulannya yang jelas mixer ini sudah ada kompresor limiternya. Makanya kita akan detailkan untuk fitur-fitur dari mixer ini apa saja. Oke. Yang pertama kita melihat dari fitur Nah ini teman-teman, sekarang kita akan melihat dari fitur yang ada di Zeta Pro Super Phantom 16. Yang jelas ini posisi untuk input mikrofon dan lain-lain ada di belakang, jadi bukan di atas seperti produk Facelift ataupun produknya GT Lab. Jadi dia di belakang. Yang pertama kita berhitung dulu untuk line input dan juga mic input, ini bisa Canon bisa Akai ya. Jadi ini bisa Canon bisa Akai. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 yang sebelah kanan, sebelah kiri 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi 16 input full mono. Oke. Jadi tidak ada yang stereo, semuanya full mono, jos. Jadi kalau teman-teman nanti mau melakukan review, mau melakukan instalasi untuk dangdut khususnya, saya pikir ini sudah sangat cukup kalau teman-teman menggunakan 16 input full mono digunakan untuk dangdutan. Terus selanjutnya per channel dia juga sudah dilengkapi insert. Per channel ada insert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah teman-teman mesti tanya, Mas, insert ini buat apa? Jadi insert fungsinya, contohnya kalau teman-teman nanti nomor 1, Mas, nomor 1 tak kasih mikrofon vokal, tapi kok kurang renyah ya, nomor 1 nanti silahkan ditambahkan insert equalizer.
Jadi nanti di nomor 1 ini insertnya kita masukkan equalizer, fungsinya biar vokalnya itu lebih renyah. Oke. Atau teman-teman bisa dipasangi noise gate. Mas, nomor 1 tak pasangi noise gate. Nah, biar nanti mikrofonnya ketika nanti vokal itu lagi ngobrol pelan nanti tidak masuk ke mixer lah. Caranya nanti bisa dipasangkan noise gate juga. Mantap. Terus contohnya lagi nih ya, yang nomor 2. Insert yang nomor 2 Mas, ini buat apa contohnya? Nomor 2 tak buat kendang. Kendangnya Mas, biar suaranya itu plugnya lebih keras. Nah, teman-teman nanti bisa masukkan ke insert sini. Jadi ke lubang insert yang ini nanti silahkan dimasukkan. Nanti silahkan ke lubang insert ini nanti silahkan dimasukkan equalizer. Fungsinya apa? Agar teman-teman kendangnya nanti lebih plug-plugnya lebih keras, terus duitnya lebih kerasa, itu dipasangkan bisa di insert nomor 2. Jadi teman-teman nanti bisa pasangkan di insert nomor 2 itu teman-teman. Jadi itu insert fungsinya salah satunya itu. Oke ya. Jadi teman-teman mungkin bisa dimengerti ini kesimpulan dari insert. Jadi insert itu buat apa? Bedanya insert sama line input. Nah, teman-teman harus tahu ya bedanya itu insert. Jadi untuk menambahkan fitur. Nah, contohnya lagi Mas, saya mau insert nomor 1, mau insert nomor 16, mau tak insert efek. Nah, bisa teman-teman langsung masukkan ke sini, diinsertkan ke sini. Ini untuk efek vokal contohnya. Nah, Mas nomor 1 tak kasih efek vokal, tak insert efek vokal, silahkan bisa. Jadi teman-teman nanti bisa manfaatkan efek 1 ataupun efek nanti dimasukkan, diinsertkan ke nomor 16 untuk efek eksternal. Itu kesimpulan dari insert teman-teman. Nah, itu ini adalah tampilan dari mixer produk Zeta Pro Super Phantom yang 16. Jadi tampilannya seperti ini dari belakang. Oke, sekarang dari samping kita melihatnya secara tampilan dari samping. Nah, ini dari samping ada logo Zeta Pro-nya ya di sini. Zeta Pro. Wapik ya sini. Just perpaduan warna yang sangat bagus karena warnanya putih di samping. Terus sekarang kita melihat dari atas. Nah, kelebihan-kelebihannya nanti kita akan ulas satu-satu teman-teman ya. Mulai kita melihat dari tone control nomor 1 dulu. Oke, yang jelas nomor 1 kita dapat Phantom 48 volt, tombolnya satu-satu per channel. Jadi per channel ini ada satu-satu ya, Phantom 48 volt. Fungsinya apa? Teman-teman pasti tahu ya. Kalau Phantom dinyalakan, otomatis dia akan mengirimkan signal 48 volt ke jalur mikrofon 1, 2, 3 pin ini. Nah, fungsinya ini adalah untuk menyalakan mikrofon kondenser. Jadi teman-teman ya, nggak usah dinyalakan kecuali teman-teman butuh Phantom 48 volt. Karena apa? Kalau ini teman-teman contohnya kabel mikrofonnya konslet, nanti bisa merusak mixer, bisa merusak mic. Terus ternyata nanti ada lagi contohnya ini dimasukkan ke HP, ketika diklik nanti HP-nya dikirimi sinyal 48 volt, otomatis HP-nya bisa rusak untuk soundcard-nya itu teman-teman. Ini fungsinya Phantom 48 volt. Master Phantom-nya ada di sini. Jadi masternya ini fungsinya untuk menyalakan power supply. Terus ini fungsinya untuk menyalakan per channel. Jadi intinya per channel bisa diselektor, intinya seperti itu. Terus yang kedua dari Phantom di bawahnya itu ada gain. Nah, jadi per channel ini ada gain input. Jadi ini adalah fungsinya untuk menaikkan signal. Jadi semakin kita naikkan otomatis power ataupun kualitas preamp per channel itu makin keras. Itu kalau gain kita naikkan. Jadi bedanya gain sama fader, teman-teman harus tahu. Kalau fader fungsinya adalah untuk coro bahasanya orang Jawa antara untuk membuka volume mixer. Jadi seperti itu. Jadi kalau fader ini kita naikkan, nah otomatis dia akan keras. Kalau kita tutup dia akan mati dan pelan. Ini ibaratnya volume. Tapi kalau gain bukan. Kalau gain ini meskipun dia 0, kalau mixer kita buka juga tetap akan menyala. Itu gain.
Jadi gain itu intinya preamp ini mau dibuat apa sih, mau dibuat pelan, mau dibuat keras, mau dibuat keras, itu tergantung gain input. Jadi kalau posisi 0 dia akan pelan, kalau posisi ini minus ya, ini minus 6 dB dia akan pelan, kalau dibuat 0 dia akan keras sebagai netralin 0, kalau di plus sampai dengan ini di plus 40 ataupun 60 otomatis semakin keras untuk preampnya. Jadi preampnya si mixer ini suaranya akan semakin lewantang. Ini kekuatan daripada gain di mixer itu teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu fungsinya juga gain input. Oke. Apa? Ya, mau apa? Oh, di atas ya. Oke itu dari Zeta Pro yang Super Phantom 16 sudah kita review untuk gain input, terus Phantom dan juga gain input. Oke, sekarang di gain ini mas, ini ada lagi, ini ada singkatan HPF. Jadi ini adalah high pass filter. Oke, ini high pass filter bahasa Inggrisnya, bahasa Jawa nih. Ini fungsinya untuk membuat lokat. Nek diklik base hilang, nek dilepas base ini ada. Itu intinya. Ini bahasa Jawa nih. Jadi kalau diklik base hilang, kalau dilepas base keluar. Jadi fungsinya apa? Fungsinya kalau teman-teman nanti pas vokal, jadi contohnya vokal, otomatis nanti vokal itu tidak ada bek, tidak ada bek yang keluar ke speaker. Kalau ini nanti dilepas, nah ini dilepas. Jadi kalau HPF ini dilepas, otomatis bass masuk. Kalau HPF diklik, jadi kalau seumpamanya HPF ini diklik, nah kalau HPF ini diklik, otomatis dia akan terpotong untuk suara bassnya. Kalau HPF ini dilepas, otomatis suara bassnya ada. Jadi itu fungsinya HPF. Jadi kalau teman-teman nanti belum tahu fungsinya, ini saya rekam dinetralkan. Kalau 3 pidato MC ini HPF dilepas. Tapi kalau teman-teman nanti pas digunakan untuk vokal, ini alangkah baiknya diklik. Ini HPF. Itu teman-teman. Terus kita ke bawahnya lagi. Di bawahnya ini ada namanya tone control. Jadi EQ, tone control, ada EQ. Untuk EQ-nya di mixer ini sudah ada 1 2 3 4. Nah, ini ada tone control, ada 1 2 3 4. Untuk yang atas ini high frekuensi, ada tulisannya ya, ada high frekuensi di sini. Nah, itu. Terus yang bawahnya ini bandwidth ataupun untuk memindah-mindah frekuensi bandwidthnya. Jadi kalau bisa dibilang ini slope. Nah, slope ini fungsinya dari mid frekuensi. Mid frekuensi ini ketika dinyalakan kenaik, berarti otomatis dia boosting. Lah, kalau teman-teman diarahkan ke sini, berarti dia posisinya di 250 Hz. Kalau di parak kiri ini 400, enak ya tulisannya ya. Ini 800. Kalau dibuat ke sini 2 kilo, kalau dibuat ke sini 5 kilo. Lah fungsinya, jadi kalau teman-teman nanti mas pengen middle itu lebih keras, otomatis ini dinaikkan, frekuensinya dipindah ke 2, ke 5, ke 400. Pengennya lone yang munggah mas, berarti dinaikkan ke 400. Kalau pengennya tak-taknya yang munggah mas, ke 800. Pengennya yang naik 2 kilonya mas, 2 kilonya dinaikkan itu. Kalau mau di minus, caranya ini dikurangi ke sini. Wah, di minus. Mas mau tak minus 2 kilonya, mau tak minus 5 kilonya. Ini berarti dikurangi. Kalau netral dia tidak akan berfungsi. Kalau netral yang ini tidak berfungsi. Ini fungsinya bandwidth. Jadi teman-teman, di mixer dari produknya Zeta Pro yang Phantom ini sudah dikompliti dengan bandwidth, sudah dikompliti dengan EQ yang menaikkan frekuensi, high frekuensi dipotong sudah bisa. Oke. Terus yang bawah ini low frekuensi, kalau yang ini bass. Nah, pokoknya bass. Ini untuk menaikkan, pokoknya bass biar masuk, biar borak. Pokoknya ini low-nya dinaikkan. Masalah clarity nomor 2 yang penting pokoknya bass. Nah, itu bass. Ini pokoknya bass.
Jadi kalau orang-orang awam ya biasanya nyebutnya ini bass, ini middle, ini treble, wis ngene men. Treble, middle, bass. Kalau ini frekuensi. Ini akan jelasin untuk angel nih. Jadi ini membedah-bedah frekuensi ini. Kalau kita buat slope, frekuensi ini dipindah itu ya. Yang teman-teman yang paham tentang digital ataupun tentang frekuensi pasti paham. Slope, bunga slope. Tuh. Terus yang bawah kita juga sudah disuguhkan untuk AUX-nya itu ada satu AUX, 2 AUX, 3 AUX, 4 AUX. Ini untuk AUX. Jadi ini AUX berbagi, AUX send. Jadi kalau teman-teman nanti mengirimkan AUX ke sini, otomatis nanti AUX-nya ada 1, 2, 3, 4. Kalau di posisi klik berarti post fader. Jadi nanti AUX-nya ini volumenya out ini ikut fader. Tapi kalau dilepas, AUX-nya ini tidak ikut fader. Jadi iki menaik atau turun ini enggak mempan, netral. Tapi kalau diklik post fader, kalau AUX di polne pun kalau ini enggak dinaikkan, ini AUX enggak akan nyala. Tapi kalau ini post fader dilepas, kalau post fader dilepas, AUX ini akan netral. Jadi dia akan bisa hidup sendiri tanpa fader. Tapi kalau seumpamanya AUX-nya ini di posisi klik seperti ini, otomatis dia akan ikut fader untuk keras dan kecilnya. Jadi fungsinya, contohnya kalau teman-teman Mas AUX kita mau tak buat mandiri, yang ke monitor panggung itu tak buat mandiri. Ini nggak usah di post fader, jadi hanya di mode pre fader. Jadi kalau pre fader kita mau menaikkan bebas. Lah nanti meskipun kita ngubah-ngubah di sini, untuk AUX-nya ini tidak akan berubah. Jadi AUX-nya nanti tidak akan berubah. Nanti yang akan berubah hanyalah untuk suaranya yang di bawah saja. Itu fungsinya. AUX-nya ada 1, 2, 3, 4. Terus yang di nomor sini ini adalah AUX 5. AUX 5 fungsinya, jadi kalau seumpamanya nanti kita mau mengeluarkan efek bawaan ataupun kita mau insert efek eksternal, nanti menggunakan yang nomor AUX 5. Terus ini panorama yang pasti adalah balance. Jadi nanti fungsinya kalau di sini posisi L, kalau di sini posisi R itu. Terus di sini mute. Nah, mute. Terus yang keren lagi, dari mixer Zeta Pro ini juga sudah dilengkapi yang pertama peak. Jadi kalau ini maksimum ataupun maksimum kekuatan peak dari mixer. Oke ya, ini lebih keren ini mixernya, komplit. Terus mute-nya juga ada. Jadi kalau kita mute nanti akan menyala di sini. Terus kalau ini peak, jadi kalau preamp-nya sudah maksimal, suaranya nanti akan nyala peak. Dan yang keren lagi, ada signal input. Jadi kalau teman-teman menggunakan mixer ini nanti signal inputnya keluar, signal 0 sama plus 6 dB. Oke. Nah, jarang loh yang ada signal inputnya per channel lagi. Wah, per channel bro, per channel ini ada bro, per channel ada inputnya bro, ada signal inputnya per channel bro. Wow, keren itu. Terus yang kedua, dia ada PVL. Kalau PVL ini kita kalau klik nanti mengirim ke monitor atau ke headphone, kalau enggak. Jadi nanti diklik ini, otomatis signal nomor 1 nanti mengirim ke headphone. Nanti yang bunyi ya nomor 1 tok. Tapi kalau kita lepas, otomatis dia tidak akan bunyi ke headphone. Jadi fungsinya mau kita milih yang mana. Contohnya kalau mixing lebih mudah, kita menggunakan headphone, menggunakan ini. Oke, itu PVL. Terus mic ini fungsinya untuk mengirimkan ke main LR. Jadi kalau kita klik, nah kita klik, otomatis nanti akan mengirimkan ke main L dan LR. Tapi kalau kita nggak klik, ini US netral. Lampu di kanan ini nggak akan ngirim ke main LR. Jadi ini fungsinya mix. Terus yang ini fungsinya untuk mengirim ke grup 1 dan 2. Kalau kita klik, otomatis dia akan mengirimkan ke grup 1 dan 2. Tapi kalau kita klik yang bawah, otomatis kita akan mengirimkan ke grup 1, 3, dan 4. Jadi ini fungsinya grouping. Fungsinya apa? Contohnya, kalau teman-teman nanti pas ada dangdutan Mas, ini mau tak urut nih nomor 1 kendang, tak pencet nomor 1, tak. Terus mau nomor 2 mau tak buat dut, tak pencet nomor 2 dut. Ini ya, ini tak, ini dut. Nah, berarti ini masuk ke grup kendang. Terus yang ini plugin nomor 3 tak kirim ke nomor 1 dan 2. Jadi
ini 12 otomatis ini akan tergabung di grup 1 dan grup 2. Fungsinya nanti yang ini Mas tak buat monitor kendang di kanan, ini tak buat monitor ke pemain keyboard dan lain-lain. Jadi nanti kalau sama teman-teman nanti mau main grouping, nanti silahkan diklik tombol yang bawah. Fungsinya adalah untuk menjadikan satu, jadi mixingnya ben lebih enak. Lah kalau teman-teman nanti Mas pengen main grup tanpa harus ke main LR dulu, caranya main LR ini nggak usah diklik, cukup diklik untuk grupnya saja. Ingat, ini nggak usah diklik ya, yang diklik grupnya saja. Lalu dari grup baru kita buka, otomatis grup nyala tapi main LR belum nyala, barulah kita klik. Nah jadi routingnya kita dari mixer kita masukkan ke grup dulu, dari grup kita masukkan ke main LR. Jadi main LR ini nanti tergantung dorongan grupnya. Jadi fungsinya kalau pas dangdutan itu biasanya kalau saya, Mas kendangnya Mas kurang seru, tinggal kita dorong ini, kendangnya keseron, dorong ini. Nah jadi apa? Otomatis yang ada di sini akan berfungsi. Contohnya Mas kendangnya tak settingin ini Mas, wis puenak ya kendangnya, 4 kendangnya puenak. Tapi Mas kalau pas musikan itu kok seru kendangnya daripada keyboardnya, tinggal dikecilin. Mas keyboardnya keseron Mas, kendangnya yang kurang seru, tinggal kita naikin. Jadi kita tidak perlu mengeq lagi, menaikkan lagi yang ada di sini, tapi kita cukup mendorong yang ada di sini. Oke ya. Nah teman-teman harus tanya lagi, Mas ini kok 1 2 jadi 1 piye Mas? Nah bisa kita akali caranya. Untuk grup 1, nek dimasuknya 1 ini diputar ke kiri, ini berarti posisi 1. Kalau ini pengen 1 putar ke kiri, berarti ini 1. Ini pengen 1 putar ke kiri, berarti ini 1. Paham? Kalau saya pengen ini ke nomor 2 Mas, caranya putar ke kanan grup 2, putar ke kanan grup 2, putar ke kanan grup 2. Contohnya Mas yang ini nomor 1 tak gunakan untuk kendang, ini kendang ada 3. Yang ini Mas tak gunakan untuk keyboard 3. Oke ya, ada keyboard 3. Contohnya yang ini string, yang ini string, yang ini sebagai rhythm. Nah otomatis oh ya, yang satu ini nggak usah kan. Nah ini keyboard, jadi otomatis ini kendang, ini keyboard. Nah jadi nanti sudah ini kendang, ini keyboard, ini kendang, ini keyboard. Nah jadi ini tidak perlu kita kirimkan ke main LR, cukup kita kirimkan ke grup. Lah tinggallah kita mainkan, buka kendang, buka keyboard, tinggal main LR dibuka, wis muni. Nah nanti vokale gak usah di main grup, rapopo. Vokale Mas, contohnya vokale tak kasih nomor 67 tak kirim langsung main LR, gak usah dimasukkan ke grup. Buka vokale bunyi, keyboard ini ini tadi keyboard, ini kendang, ini vokal. Lah jadi contohnya bunyikannya kendang sih dung 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 dung, habis itu keyboard terang, habis itu vokalnya pengennya seru apa luwe seru musiknya, tinggal dinaikkan. Itu loh bro fungsi dari mixer ini. Jadi mixer ini ya wis kelas banget gue hajatan. Jadi buat teman-teman yang mau buat hajatan, sekali lagi buat teman-teman, kita tidak usah mendewakan alat, harus beli digital, harus beli mixer puluhan juta, harus beli mixer yang build up model lama habis 30 juta dan lain-lain. Kembali lagi ke fungsi, kalau kita cukup menggunakan mixer kecil kayak gini, kenapa harus menggunakan yang gede? Tapi kalau Mas mau punya yang gede, nanti wayangan, Mas mau punya yang ini nek gue elektronan dan putar biar simple, silahkan. Jadi semua dikembalikan ke fungsi. Kalau kita pakai yang kecil ini aja sudah enak, DM sudah enak, fungsi fiturnya sudah komplit, kenapa kita harus ngomong besar yang besar itu. Terus selanjutnya ini sudah tak jelasin ya, pokoknya detail banget nih. Fungsi-fungsi semua ada di knop ini. Sekarang kita ke fitur tengah. Apa sih fungsi-fungsinya? Oke, yang pertama di sini ada reverb. Ini reverb yang masuk ke mixer. Oke ya. Kalau yang ini tadi semuanya teman sudah jelas ya. Ini semuanya sudah kita jelaskan.
Ini reverb yang masuk ke mixer. Jadi yang masuk ke mixer juga reverb itu bisa dikirim ke headphone, bisa dikirim ke main LR, bisa dikirim ke grup 1 dan 2. Ingat, jadi efek bawaan, efek yang masuk ke mixer itu bisa dikirim ke headphone, bisa di mute, bisa dikirim ke main LR. Jadi kalau teman-teman Mas efeknya nggak muni ya ngantek mentok. Lah ini belum diklik loh, mbok ngantek engko main LR ya nggak akan kena efek. Oke ya. Jadi kalau teman-teman mau masih efek ke grup, tinggal diklik. Nah, Mas mau tak kirim ke grup, tinggal diklik. Nah, ini nggak pengen ada efek ya tinggal dimatikan. Cukup dikirim ke main LR. Itu efek. Ada mute-nya juga. Oke. Terus yang selanjutnya di sini ada MP3 tab. Ini fungsinya adalah untuk membunyikan soundcard. Teman-teman nanti nggak usah pakai kabel input, pakai soundcard langsung bisa kita masukkan ke sini. Sama, bisa di mute, bisa di PVL, dikirim ke main LR, dikirim ke grup 1, 2, 3, 4 bisa. Jos, mantap. Dan yang keren lagi, yang beda dengan mixer lain, untuk MP3 dan juga tabnya sudah dilengkapi high, mid, low. Jos. Ini sangat jarang loh ya. Apa? Jadi ini sangat jarang high, mid, low ada di dalam mixer seperti ini. Rata-rata ini nih langsung ini. Larang biasanya ada ngeming high sama low. Tapi ini komplit high, mid, low. Soundcard high, mid, low. Wah, jos. Jadi teman-teman, soundcard nanti bisa di mixing high, mid, low. Nah, jos toh. Jadi nanti ini ada high, mid, low-nya untuk soundcard. Oke, untuk grup sudah paham ya. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Ini main LR. Terus ini efek sudah 199 DSP. Yang ini untuk ngedit, nanti manut. Nah, edit A berarti manut sama ini edit A. Edit B manut edit B. Tabelnya ini ya. Jadi kalau contohnya, kalau saya pilih nanti di nomor 00 sampai 9 berarti whole. Nomor A ini buat ngatur delay, nomor B buat ngatur high cut. Jadi nanti manut dengan tabel. Kalau saya pilih 00 sampai 9 berarti yang efeknya pakai dual sense. Berarti yang A untuk delay, yang B untuk mengatur red atau temp. Jadi efeknya wis komplit 99 DSP. Jos. Oke, itu ya. Terus selanjutnya yang di atas ini fungsinya adalah untuk melihat, ini adalah line indikator. Jadi ini LED indikator dari grup 1. Nah, jadi ini adalah LED indikator dari grup 1. Yang ini untuk grup 2. Terus yang ini untuk grup 3. Yang ini untuk grup 4. Yang ini untuk main L, yang ini untuk main R. Jadi urutane LED ini sesuai dengan grup 1, grup 3, 4, grup LR. Jadi fungsinya nanti LED yang ada di sini adalah untuk indikator yang ada di sini sesuai urutannya. Terus sampingnya teman-teman lihat, wah komplit tenan. Yang pertama ini master aux. Jadi fungsinya kalau kita buka aux-nya otomatis buka. Untuk aux-nya outputnya ini. Oke, yang nomor 2 aux-nya ini. Oke, yang nomor 3 aux-nya ini. Oke, yang nomor 4 aux-nya ini. Oke, yang nomor 5 aux-nya ini. Ingat, yang nomor 5 bisa digunakan untuk efek eksternal. Jadi ini nambah efek eksternal nanti bisa nomor 5. Jadi intinya ini tadi atau ini aja ya. Nah, jadi tadi aux 1 kita kirim ke sini dulu, baru ke sini. aux 2 kita kirim ke sini, baru ke sini. aux 3 kita kirim ke sini, baru ke sini. aux 4 kita kirim ke sini, baru ke sini. aux 5 kita kirim ke sini, baru ke sini. Jadi intinya ini master aux. Aux-nya yang gini, yang ngirim. Aux-nya gini, buka kabeh. Aux. Master ini gini. Nah, master 1, master 2. Jadi aux ini nggak akan bunyi kalau masternya nggak dibuka. Oke, paham ya? Selanjutnya per efek juga bisa dikirim ke per aux. Wah, jos. Jadi contohnya efek internal ini mau dikirim ke aux 1 tinggal buka. Mau dikirim ke aux 2 tinggal buka. Mau dikirim ke aux 3 tinggal buka. Jadi 1, 2, 3, 4 ini bisa kita kirim efek
Jos. Biasanya teman-teman, kalau untuk floor monitor banyak artis yang nggak suka efek, tinggal dimatikan. Nah, Mas, Mas artisnya jalur efek, dibuka. Artisnya nggak mau efek, Mas, ditutup. Mas ke monitor, ini buat monitor ke penonton, ya wes dibuka efeknya. Nah, jos. Jadi ini adalah fungsinya untuk aux efek. Yang selanjutnya ini bounce atau monitor. Jadi fungsinya adalah untuk menyalakan monitor ini. Jadi nanti teman-teman pakai headphone nanti bisa dimasukkan ke sini. Nanti kita tinggal buka. Oke ya. Kalau headphone nanti masuk ke sini ya, karena headphone kan jalurnya stereo. Kalau teman-teman pakai monitor panggung atau monitor di operator, biasanya operator saya kadang perlu speaker kanan kiri, nanti bisa masuk ke sini. Ini buat monitor tuh. Terus foot switch ini Mas fungsinya adalah untuk menggunakan pedal. Jadi teman-teman biasanya kalau teman-teman menggunakan pedal untuk menyalakan reverb, nanti contohnya mau menambahkan reverb tambahan atau reverb tak nyalakan, nanti tak pedal caranya, nanti bisa menambahkan foot switch yang ada di sini. Jadi ini fungsinya nunggu nambah pedal dan weng nih suaranya MC dan lain-lain. Itu. Ini bounce monitor sudah ya. Terus ini outgroup fungsinya nek teman-teman arbu monitoran, Mas kendangnya jalur monitor, berarti kita masukkan ke outgroup. Nah, jadi kalau outgroup ya wes cuma sing dikirim ke grup tok. Jadi nek grup 1 kendang, ketika kita buka kendang, ini suaranya yang main kendang kok. Enggak ada suara lain-lain. Yes khusus kendang ini. Nah, terus lagi ini tak nggo ritem Mas, nggo keyboard. Kita buka, ya wes. Di sini adanya keyboard. Ini nggo monitor pemain keyboard, itu nggo monitor pemain kendang. Itu. Jadi ini semuanya ada manfaatnya. Nanti ada grup 1 2 3 4. Nah, grupnya ya 1 2 3 4. Jadi grup ini ada outputnya. Cos, mantap. Itu teman-teman. Terus selanjutnya untuk main LR sama ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengeluarkan suara total dari mixer ini ke main LR. Itu teman-teman. Terus Mas di bawah ini ada apa lagi? Ini fungsinya untuk record. Jadi teman-teman mau record langsung dimasukin ini ya. Tanpa harus pakai soundcard. Langsung ini. Nah, nunggu MP3-an Mas, pakai HP RCA, masuk ke sini, masuk ke tab ini. Nah, record ini keluar, nah ini masuknya. Jadi nah ini contohnya teman-teman mau MP3-an musikan pakai HP tanpa kabel besar, tapi pakai RCA nanti langsung masuk ke sini juga bisa. Just fiturnya komplit. Terus selanjutnya Mas. Yang selanjutnya adalah insert. Insert ini buat apa? Insert di sini ini yang paling penting. Karena apa? Kalau teman-teman nanti contohnya Mas main LR, ini suara karakternya mau tak buat centang-centang sama dute tebal dangdutan, dimasuki equalizer. Mas ini main LR mau tak batasi pakai kompresor limiter eksternal, dimasuki kompresor limiter. Jadi main LR di sini nanti akan disaring lagi pakai kompresor limiter, pakai equalizer, itu di sini tempatnya. Ini insert ini untuk main LR. Terus selanjutnya Mas, yang ini insert buat apa? Ini untuk insert grup. Contohnya Mas, pemain kendangnya Mas biar taknya lebih kerasa, dimasukkan ke sini, dikasih insert. Pemain keyboardnya Mas biar lebih kerasa, dimasukkan ke sini, dikasih insert. Jadi insertnya 1 2 3 4, insertnya sama 1 2 3 4. Nah, jos. Jadi komplit banget untuk insertnya juga. Terus selanjutnya yang belum kita jelaskan tadi, kompres. Jadi kompresor limiter di sini fungsinya adalah kalau kita buka, kompresi buka ini membatasi. Jadi contohnya kalau nanti MC ini bengok sekeras apapun, kalau kompresi ditutup, ya nanti suaranya akan mendem. Tapi nah ini dibuka akan lebih pelong. Jadi ini adalah untuk membatasi mixer biar tidak over dan lain-lain menggunakan kompresor limiter. Apa? Oh, di atas. Jadi itu adalah fungsinya kompresor limiter. Jadi ini MC ini bengok, artisnya bengok. Makanya artis itu ada beberapa ya, ada beberapa yang paham. Kalau yang paham tentang mikrofon pasti kalau dia teriak, woi, nanti dijauhkan. Woi. Fungsinya apa? Agar kalau dia teriak tidak merusak ataupun merusak suara yang ada di mic.
kompres ini memang penting untuk menjaga nih biar stabil suara masuk. Tapi nek artisnya tetap bengok, mic ditempel nih, mikrofon itu ada peaknya, ada maksimum suaranya. Nek dari mic-nya itu suaranya wis rusak, lah mau masuk mixer, masuk ke speaker suaranya juga rusak. Audio itu di situ ya. Mau mixer sebagus apapun, mau mikrofon sebagus apapun, arep sound buangannya sebagus apapun, nek yang nyanyi bengok ditempel nih ngantek suaranya eprek-eprek, soundnya juga eprek-eprek, speakernya eprek-eprek, mixernya yo pick eprek-eprek. Oke, ini perlu dipahami buat teman-teman. Jadi mau kita sebagus apapun perangkat, nek yang nyanyi, yang MC dia bikin nempel, bengok sak serune, ya suaranya akan rusak. Karena apa? Bahasanya orang dari sumbernya saja sudah rusak. Dari sumbernya sudah rusak, ya mlebu ning ndi sudah rusak. Tapi kalau dari artisnya suaranya apik, nyekel mikir pas, nek pas nyanyi ditempel nih cedak ini, menak, nek pas bengok, ya dijauhkan dikit, yo suaranya enak, mic-nya enak, mixer enak, yang nyanyi enak, speaker enak, semuanya ya jadi enak. Itu teman-teman. Tapi sekali lagi, kalau seumpamanya dari sumbernya, dari mikrofonnya, dari yang nyanyi itu suaranya sudah over peak, ya wes kemana-mana juga peak, suaranya juga enggak nyaman. Gitu teman-teman. Oke ya, jadi semuanya sudah kita jelaskan fiturnya apa saja. Sekarang kita tinggal cek sound. Nah, Mas dari tadi jelasin fiturnya toh nggak dicek sound. Oke, langsung so. Ayo, yuk buka ini. Oke, teman-teman ya, ini langsung, ini sudah ada kabelnya. Ini ada kabelnya. Nah, ini teman-teman ya, saya nyobanya langsung di luar ini karena apa ya? Karena mumpung speakernya ada di kanan kiri saya ini, tinggal kita colok-colok aja ini. Oke, mari aku lihat. kabelnya yuk, tinggal pasang-pasang kabel main OT langsung diambilkan. Oke teman-teman ya, ini langsung kita mencoba aja ke suara musik dan juga ke mikrofon ya, karena teman-teman sudah tahu sendiri fiturnya apa saja sudah saya jelaskan semuanya. Oke teman-teman ya, langsung cek sound ya. Oke, nah sampai capek gitu tadi. Nyala belum? Oke sudah nyala ya. Jos ini. Tampilannya ya wape. Mixernya apa? Oke ya, saya gunakan ini preamp nomor 1. Ini nomor 1 ya, nomor 1 2.
gabung sini ya tinggal musikan biasa. Kompresornya masih nol ya, belum tak buka. HPF nggak usah ditutup, posisinya flat, ini flat, nggak ada yang ditekan, flat semua flat. Yang ini kita buat ke kanan, ini ke kiri. Oke, tak kirim ke main LR. Oke, langsung kita main ke main LR. Langsung sekarang saya cek sound. Langsung sekarang saya coba bagaimana untuk suaranya preamp dari Super Phantom 16 dari produknya Zeta. Oke, sekarang kita mainkan teman-teman ya. Signal sudah masuk ini ya. Manfaat dari sebuah mixer yang ada signalnya, salah satunya kita bisa melihat signal yang masuk. Nah, kalau gain kita buka, kompres dibuka, nah ini semakin kerak, semakin nyala. Kompres tak buka pol, ini tanpa dikompres. Terus gainnya tak buat 0. Nah, sampai dia 0 dB. Jos, ada signalnya bro, masuk gitu. Kompres tak kembalikan ya. Gain tak buat 0 dB, kompres kembalikan. Saya buat 0 untuk fader. Sekarang kita tes kiri kanan, wes bunyi kabeh. Jos, suaranya menak pol. Wes, sekarang kita tes untuk suaranya. Oh ya, untuk monitor saya menggunakan produk dari Hardwell DSP 15 Pro monitornya.
Oke teman-teman ya, itu sudah kita coba kalau untuk suara digunakan untuk musik. Oke, kalau digunakan untuk musik, mixer ini Clarity ini sudah teman-teman bisa gunakan sendiri, suaranya jos. Nah, sekarang kita akan nyoba kalau untuk kualitas preamp untuk mikrofon. Ini yang paling penting. Intinya mixer kalau gue musik enak belum tentu mic enak. Yang paling penting mic enak dulu, gue musik pasti enak itu ya. Sekarang saya buka untuk nomor 3, ini yang saya gunakan untuk mikrofon Jig Low Dis 12. Nah, ini preamp dari Zeta Pro Super Phantom 16. Ini tanpa dibuka untuk gain input. Enak suaranya. Jig Low Dis 12 Jig Hahi. Tidak ada reverb. Gain masih posisi 0. Belum dinaikkan gain sampai 0, masih di minus 6 dB. Kompresor limiternya juga belum dibuka. Untuk frekuensi semuanya flat di tengah. Ini untuk suara dari Zeta Pro Super Phantom 16 Jig Low Dis 12. Oke. Sekarang kompresornya saya buka sedikit biar lebih lega dan tidak terkompres. Nah, ini tidak terkompres sama sekali. Jig Low Dis 12 Hahi G tes 12 A Low Dis 12 Jig Low Dis 12. Oke, kan saya buka. Buantar ya ternyata mixernya. Jig Low Dis 12, Jig Low Dis 12. Nah, preamp-nya kondang ini. Dari Zeta Pro Super Phantom 16 Jig Low Dis 12 Hahi G tes 12. Untuk HPF high pass filter, nah coba kita mainkan Jig Low Dis. Nah, ini tanpa low frekuensi, jadi posisinya flat, lebih terpotong di 100 Hz ya, ini potongannya. Jadi low-nya benar-benar hilang, posisi flat, hanya suara mid high, low-nya nggak ada. Ini posisinya kayak gini. Jig Low Dis 12. Oke, high pass dilepas. Jig Low ini kalau dilepas. Nah, dilepas, nah di pedato mungkin oke lah. Tapi yang nyanyi mending di high pass filter. Oke. Sekarang untuk reverb kita coba. Biasanya kita menggunakan yang whole ya. Nah, ini 00 sampai 9. Ini coba saya pindah, ini 0, saya buat di nomor 6. Ini nomor 6. Jig Low Dis 12. Oke. Untuk edit delaynya diatur dulu, untuk high cut-nya diatur dulu juga. Terus nomor 3 kita kirimkan ke efek. Oke, sudah. Terus efek kita kirim ke main LR, efek kita buka Jig. Ini reverb sudah masuk. Jig Low Dis. Oke, high pass, high cut tak tambah dulu ya. Jig Low Dis 12. Jig low Jesus, delaynya dikit aja. Jesus Jig Low. Wah, berlebih banget. Jig Low segini aja. Kayak kita tambah Jig Low Dis. Soalnya sih. Ini untuk suaranya ya, ternyata dari preamp Zeta Pro Super Phantom 16 preamp galak pol. Ini menurut saya dibandingkan di kelas mixer yang sama. Jadi preamp daripada produk Zeta Pro yang Super Phantom 16 ini lebih galak lagi daripada merek yang sekelas ini juga di harga kurang lebih sama. Untuk suaranya lebih nyes, lebih kerasa, renyahnya juga lebih kerasa ini. Jig Low Dis 12 Hahi Dis 12 Zeta Pro Super Phantom 16 Jig Low Dis 12. Ini posisi flat ya, belum kita membuka high dan bandwidth dan lain-lain, masih posisi 0 semua. Jig Low Dis 12 J Hahi Low Dis 12 Hahi Low Dis 12 J A Dis 12. Oke, itu teman-teman. Jig Low Dis 12, Jig Low Dis 12, Jig Low dicoba. Oke, hari ini sudah kita cobakan satu buah mixer daripada produknya Zeta Pro Super Phantom 16. Kita ready Super Phantom 12, Super Phantom 16, Super Phantom yang 24 dan juga Super Phantom yang 32 channel. Untuk harganya yang 16 channel dengan harganya 4.499.000 saja. Jadi teman-teman nanti kalau membutuhkan produk dari Zeta Pro, kita punya mixer dari produknya yang terbaru Super Phantom series mulai dari 12, 16,
24 channel dan juga 32 channel. Oke, baik, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.